Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan majlis kita yang membahas kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, dan insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari hadis yang ke-8 masih di bawah bab yang menjelaskan tentang hal yang memasukkan ke dalam surga. Nah, silakan siapa yang membaca? Ayo, siapa yang membaca? Ya, silakan bukunya itu. Nah, tafadhali. Di 8 Ustaz. Iya. Qala rahimahullahu taala haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna a'rabiyyan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah qala ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salata maktubah wa tu'addu zakata Waktu addi wa tu'addi maaf afan wa tu'addi zakata mafrudata wa tasumu ramadana qala walladhi nafsi biyadihi la azidu ala hadha falamma walla qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hadza akhrajahul Bukhariyyu fi kitabiz zakati babi wujubiz zakati. Baik, tarjimi. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Arabiyan tuh Badui Arab ya, orang Badui Arab. Ya, orang Arab Badui, betul. Telah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia berkata, tunjukkan kepadamu amalan. Tunjukkan kepada siapa? Kepadaku, maaf. Ya. Dullani, tunjukkan kepadaku tentang amalan atau perbuatan yang apabila aku melakukannya akan memasukkan aku masuk ke dalam surga. Kemudian Rasulullah berkata, engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Dan engkau mendirikan sholat yang telah ditetapkan dan membayar atau menunaikan zakat. Al-maktubah berarti yang diwajibkan gitu ya. Diwajibkan ya, oh ya, yang diwajibkan, dan engkau membayar zakat sebagai suatu kewajiban dan berpuasa di bulan Ramadan. Dan Rasulullah berkata, demi zat yang bukan Rasulullah yang berkata. Orang Arab ya, Arab Baduinya. Orang Arab Badui itu berkata, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah aku menambah atas ini. Dan saat itu dia berlalu ya atau pergi, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, dia adalah orang yang bahagia ya. Artinya siapa yang ingin? Siapa yang ingin bahagia, maka lihatlah laki-laki itu merupakan penduduk surga. Itu Ustadz. Nah, siapa yang senang untuk melihat kepada laki-laki dari ahli surga? Siapa yang senang melihat laki-laki dari ahli surga, maka lihatlah kepada dia. Pada orang ini gitu ya. Kepada orang ini, kepada ilahada, kepada orang ini. Nah, Taufik wa jazakillah khairan. Taib, ini ada beberapa hal yang menarik yang bisa kita bahas di sini ya. Arabian jadi apa, Bu Kurniati? Arabnya? Isim anna. Isim? Isim anna. Isim anna ya, kan ada anna. Ya, isim anna. Ya. Khobarnya mana? Telah datang jumlah ya. Ya, jumlah dari atan nabiyya. Ya. Baik. An-nabiyya sendiri jadi apa? An-nabiyya maf'ulun bih.
Nah, mumtaz ya. Ata. Lebih dari ata. Ata. Taib. Dullani ini fi'il apa ini? Fi'il amr. Dullani. Ya, fi'il amr. Dengan maf'ul bih yang mutakalim ya. Maf'ul bih yang mutakalim. Kok Tujukan nggak kepada sukun fi'il saya. amr? Itu kan ada nun wikoyah. Nun wikoyah. Enggak, kan nunuknya setelahnya. Pertanyaannya Karena kenapa dia dulu? fi'il mudho'af majzumnya dengan fathah ya. Nah, ya, jadi fi'il mudha'af itu fi'il amrnya dia tetap dengan tasydid berfathah ya. Jadi kayak madda ya muddu apa fi'il amrnya? Madda ya mudda. Madda. Mudda ya. Mudda. Mudda ya. Mudda. Dalla ya dulu. Dulla. Dulla ya. Taib. Ini nunnya nun apa namanya? Nun wikoyah ya. Menjaga. Nah, nun wiqayah. Kenapa dinamakan nun wiqayah? Menjaga supaya yang mutakalimnya tetap ada. Ya, Mereka tetap menjaga bisa ya. jelas dibacanya ya. Karena kalau ada nunnya bacanya gimana? Dullai gitu. Dulla. Taib. Tuntas. Lanjut. Tidak di sini sebagai apa? Zorfiyah syartiyah ya. Isim syart. Naam ya, dzarfiyah Dzarfiyah syartiyah. Kalau ini syartiyah. ada jawabannya ya. Mana jawabannya? Apabila dakhaltu, maka Ya. memasukkan aku ke surga. Apabila aku amalkan, maka aku masuk surga. Berarti dakhaltu jannah sebagai jumlah jawabnya ya. Nah, taib. Wala ta'budullah wa la tusyrik bi syai'a wa tuqimu madinya apa? Qoma aqoma. Coba lengkapi sampai fil nahinya. Aqoma Aqama yuqimu. iqamatan. Iqamatan, Iqamatan. muqimun, terus Muqimun muqamun qim. Kim. Aqoma Fil amr gimana fil amr ya? Kan waznannya ala wazni af'ala kan? af'ala. Berarti fil amrnya af'il berarti Af'il. jadi Aqim. aqim ya. Aqim. Aqim la La taqim. Batukim. La la tuqim. la tuqim ya. Karena kan wazannya Tuqim. Iya. af'il la Af'ala. af'il la tuf'il ya. Taib mumtaz. Taib. Al maktubata apa tasrifnya? Maktubata tuh isim maf'ul ya. Iya, isim maf'ul madinya. Kata bayak tubuh. Iya, kata baik itu mumtaz. Nah, Kata bayak tubuh. tuaddi apa fi'il madinya? Tuaddi. Ada ya. Ada ya. Ini Ada ala ya wazni udu apa ya. nih? Ala wazni apa? Dannya Ala wazni nakis ya ini, fil nakis ya. fi'il mutal nakis ya, Mutal nakis. ujungnya. Ha. Tapi pertanyaannya dia wazannya apa ini? Ini fa'ala yuf'ilu atau af'ala yuf'ilu? Lebih tepat mana kira-kira? Af'ala. Af'ala ya. Fa'ala ya. Fa'ala. Yufa'ilu. Iya, karena kalau af'ala yuf'ilu Oh iya, nanti kasrohin ya. jadi Iya. fa'ala ya. Tu'addi ya. Fa'ala yuf'ilu. Fa'ala Baik, yufa'ilu. ketika tu'addi misalnya bertemu dengan lan, apa yang terjadi? Tu'addiya. Tu'addi. Mumtaz ya. Jadi fiil yang diakhiri ya seperti ini ketika bertemu dengan huruf nasab dia difathahkan sebagaimana akhirnya wau ya. Kalau yang akhirannya alif ya kayak rodiya yardo ketemu lan apa yang terjadi? Tetap. Tapi rodi. Tetap ya, tidak ada perubahan. Jadi dia muqaddarah ya, hanya lan yardo lan tardo. Taib. Mumtaz. Wa tasumu ramadhana, Ramadhana sebagai apa? Maf'ulun bih ya. Emangnya puasa butuh maf'ul bih? Mudhafun ilaih. Oh iya, mudhafun ilaih ya. Mudhaf ilaih dari mana? Kan fi'il mudhari. Mudhaf ilaih itu kalau sebelumnya isim.
Oh iya, fiil ya. Zarf zaman. Zaman. Iya, zaman mansub Dzaraf zaman ya. Ya, zaman. ini lebih tepatnya kayak yang kemarin ya. Watasum. Mansubun binazil Oh, khafidi ya. ya Wa tasummu fi binazul. Ramadan ya. Iya. Jadi naibu dzaraf ya. Ibul dzaraf ya, nah ibu dzaraf. Naibu dzaraf ya. Nah, baik. Alladhi rafnya sebagai apa? Isim mausul sebagai mubtada. Kotak. Wal- Kan mubtada. Walladzi Rijat. yang jiwaku. Sebagai apa nih alladhi nih? Isim mausul sebagai? Khabar muqaddam ya? Bukan, bukan. Yang jiwaku berada di tangan. Kosam. Qasam itu wawunya. Wawnya wa Alladhi itu qasam. apa? Badal. Ada dari mana? Demi Anda mendekan dulu karena ada suara orang ngobrol bahasa. Jadi ketika ada waw qasam, setelahnya itu berarti si majrur ya. Cuma karena dia adalah mabni, dia mabniun ala sukun fi mahalli jarin gitu ya. Karena dia adalah terletak setelah huruf qasam ya. Kan huruf qasam itu bagian dari huruf Jar. jar ya. Jadi alladzi itu ismun mausulun yang mabniun ala sukun fi mahalli jarin ya. Nah, berhubung sultan harus darah kukuring dibutuhkan itu ya kali di tangan dituduh ya, lanjut ya. La azidu ala hada. Coba siapa yang bisa ngi'rab ala hada gimana? Yang lengkap, pengen tahu aneh. Udah bagus belum? I'rab selengkap mungkin gimana? Ala hada coba. Siapa yang bisa? Ayo. Ala hada gimana cara ngi'rabnya? Ala harfu jarrin Naam. mabniun ala fathi. Ala fathi. Naam. Mabniun ala fathah atau ala sukun? Ala sukun Ustaz. Ya, mabniun ala sukun. Terus Ala hada gimana? sukun. Hada ismu isyaratin mabniun ala sukun fi mahalli jarrin Majrurun bi ala mahalli- gitu ya. ya fi mahalli jarrin kayak gitu ya Ustaz. Ya, majrurun bi ala. Taib. Ya, Mumtaz. Di ala. Nah, ada cara yang lebih lengkap lagi ya. Jadi sebetulnya hada ini yang isim isyarah yang mananya? Yang aslinya isim isyarah yang mana? Za. za. Itu harfu tanbih. Haknya aja ya. Za. Adapun haknya namanya apa? Harfu tanbih. Tanbih. Iya, harfu tanbih. Jadi tadi setelah kita i'rab ala, kita bilang harfu tanbih, baru za ismi isyaratin mabniun ala sukun fi mahalli jarin majrurun bi ala. Bi ala. Thayyib, lamma di sini apakah huruf jazm? Bukan. Dzaraf. Kenapa? Kenapa bukan huruf jazm? Kan katanya huruf jazm itu lam wa lamma. Setelahnya fi'il madhi. Betul ya. Karena kalau yang huruf jazm itu setelahnya fiil Mudhari. mudhari ya. Berarti ini lamma di sini apa i'rabnya? Ismu syartin. Dzaraf. Dzaraf zaman ya, dzaraf zaman. Dzaraf ya. Dzaraf betul ya. Nah, taib wala ini insyaallah jelas. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man sarah an yanzura. An yanzura kenapa mansub? Ada an. Kan ada an ya, harfu nasbinnya an. Siapa di antara antum yang bisa menyebutkan 10 amil yang menasabkan? Wa nasibu asyara wa hiya. Siapa yang bisa? Anlan, izan, kai, lamu, jumhur, Wa hatta. Terus? jawabu bil fa'i wal wawi wa aw. Masya Allah, mumtaz ya, Syifa nih. Jazakillah khair, barakallahu fiik ya. Nah, itu
Jadi antum kalau memang pengen menguasai nahu dengan sempurna, ya minimal pada huruf-huruf itu antum harus hafal semua. An-nawasib, asyarah, al-jawazim, samaniyata asyar, huruful atfi asyarah, ya. Adutis ini sama nia itu harus dihafal ya. Nah, ya, barakallahu fiik. Kemudian fal yanzur, ini kenapa diam aja Zum ya? Harfu jawab ya. Dan Harfu jawab karena ada man harfu syartin. Bukan karena dia jawabnya, tapi karena ada Oh, apa coba? amr ya. Lihatlah. Fil amr, lihatlah. Bukannya fil lamul amr itu li ya harusnya ya. Ya, karena kan ada Dia kan bersambung dengan fa ya. dengan fa. Iya, ini karena Fal dibaca yanzur. wasal ya, jadi dia Wasal. dihilangkan. Jadi asalnya kan faliyandur. Tapi kan bayangkan ya. Berat kan ngomongnya faliyandur, maka dilebur ya jadi falyanzur ila hada. Toib, coba siapa yang bisa menyebutkan 18 amil jawazim? Ayo, siapa? Wahiyalam, Lam, Lam, lamu amr, wa alam, nahi, nahiyah. wahiyalam, walama, wa du'a, wa nahi. wa du'a wa in wa ma wa man wa mahma wa izma wa ayyun wa mata wa aina wa ayyana wa anna wa haitsuma wa kaifama wa idza fi syi'ri khassatan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini Ukti Syifa kelas berapa sekarang? Atau udah ibu-ibu? Ada pengajar matam jurumiyah Ustaz. Oh pantas, Masya Allah ya, barakallahu fiik ya. Ya pantesan ya, karena ini jurumiyah banget ya namanya, barakallahu fiik. Ya jadi yang saya nasihatkan kepada antum semua, kalau antum pengen menguasai nahu ya harus hafal ya, karena gimana mau bisa nahu kalau taunya huruf jazm cuma lam doang gitu misalnya. Huruf nasab taunya cuma an lan doang gitu kan. Huruf atau taunya waw sama aw. Jadi memang harus dihafalkan semuanya. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, satu hadis lagi insya Allah cukup waktunya. Coba kita lihat panjang nggak? Ini gimana cara ngebet nih? Ya pendek ya. Ya silakan saya membaca. Ya boleh Bu Zakina Zahra silakan. Atau apa bapak-bapak ya biar adil ya. Nanti Anda dibilang condong sama ibu-ibu gitu ya. Bapak-bapak siapa yang mau? Tafadhal. Kecuali kalau bapak-bapak nggak mau baru nggak apa ibu-ibu lagi. Bapak-bapak ada yang mau? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Pak Nurdiansyah. Tafadhal ya, ayo. Hadis ke-9 Ustaz. Hadis yang ke-9, nah baca. Babnya dibaca juga Ustaz. Iya, judulnya dulu Babu Bayani. Babu bayani arkanil islami wa du'a Wa da'aimihi. wa da'aimihi al-'idhami. Naam. Hadits Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal hajji wa shaumi ramadhana akhrajahul Bukhari fi kitabil imani babi du'aukum imanikum. Ya kalau tadi antum baca babi doaikum jadinya. Babi doaikum. Babi du'aikum imanikum. Nah. Ya atau yang apa-apa ya ini jadi itu yang mubtada khabar ya doakum imanukum ya nam ya. Baik ya. Ya terjemahkan. Bab penjelasan rukun-rukun Islam. Apa daim yang lain? Serta yang lain apa daim itu? Hah? Apa daim? Ayo. Ada. Apa daim itu? Hah? Dan pondasi-pondasi yang agung gitu ya. Nah. Oh, pondasi-pondasi.
Yang agung. Al-idham itu kan yang besar Hadis ya tadi. ke-9. Hadis. Nasib. Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Suaranya kayaknya menghilang ya. Hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Heeh. beliau berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, berhaji, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Iman, bab doa Ya, doa kalian adalah iman kalian. Nah, ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Baik, sini ada yang menarik. Yang pertama, bunyal Islamu, al-Islamu jadi apa? I'rabnya. Dia naibul fa'il. Naibul fa'il ya, karena bunya fi'ilnya fi'il Majhul. ya, bina majhul. Baik. Syahadati apa i'rabnya? Kenapa dia majrur? Dia atau Badal ya. Badal khamsin. Ini namanya badal apa kalau kayak gini? Kullun min Badalul? Badal bayan. ba'di minal kulli. Ya, mudhabit badalul ba'di minal kul ya. Atau istilah lainnya tuh tadi atau bayan ya. Nah. Baik, la ilaha illallah. Siapa yang bisa ngi'rab? Ayo, satu orang. La ilaha illallah, gimana cara ngi'rabnya? La harfu nafiyatin mabniyun alal fathi. Ilaha ismun la. Heeh. Ismun la mabniyun alal fathi. Illa. La itu tadi kalau kayak gitu mabni ala sukun ya. Iya. Laha Ilaha. Ilaha isim la. Isimnya la ya, na'am. Terus? Isim la mabni. Iya benar mabni. Isimnya la itu. Iya. Ya, nah. Terus ila. Illa harfun Datul istisna ya. Datul Istisna. istisna. Istisna ya. Istisna. Mabni Terus ala Allahu sukun. jadi apa? Allahu jadi ininya. Fa'il ya. Fa'il dari mana Bu Kurniati? Dia kan kalimatnya negatif. Tidak Kan. Yang benar kalau mustasna ilallah ya enggak? Iya. Ini ilallah kan? Marfu badal. Betul badal, cuma badal dari mana? Hakun mahzuf ya. nafiyah lil jins Ada yang di mahzuf ya. mahdhuf. Aneh jelasin dulu, bentar, aneh jelasin dulu ya. Nah, jadi gini, la itu kan tadi nafiyatun lil jinsi ya. Kemudian la nafiyah itu dia ta'malu amala inna, beramal seperti amalnya inna. Artinya dia butuh kepada isim dan khobarnya. Mana isimnya? Isimnya jelas ilaha. Ya. Karena ciri khas dari isimnya la, dia itu mabni ya. Enggak boleh tanwin ya. Kayak di Quran banyak ya. La raiba fi, la ikraha fiddin, la ilma lana illa ma 'allamtana, la taqata lana bih. Nah, itu contoh isim-isim la yang semuanya itu enggak ada yang bertanwin karena dia mabni. Kemudian ila di situ ada tulis istisna mulghah namanya. Pernah dengar istilah mulghah? Apa arti mulghah? Batal. Ya, disia-siakan, artinya tidak beramal. Karena kalau beramal pasti jadi gimana? Illallah gitu ya. Berarti di sini ilahnya tidak beramal. Lalu jadi apa? Lafzul jalalah Allah. Nah, di sini sebagai badal. Loh, badal dari mana? Kan belakangnya masuk. Nah, itu ada yang dibuang. Asalnya gimana asalnya? La ilaha haqqun. Betul. La ilaha haqqun illallah. Ya. Makanya kita kalau najmahin la ilaha illallah kan gimana? Tidak ada ilah yang berhak disembah ya kan? Melainkan Allah. Ya, jadi memang asalnya la ilaha haqqun illallahu ya.
Makanya para ulama menjelaskan makna dari la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, ya kayak gitu. Jadi ada yang dibuang. Asalnya la ilaha haqqun illallahu. Ya, jadi ini contoh yang mana nih kalau di bab istisna dia yang mana nih? Kedua ya. Tamujab dan manfi atau nakis manfi ini? Yang kedua, bukan yang kedua Nakis bisa manfi. menjadi madal, bisa menjadi Tam, tutup ya. Tam negatif. Sempurna negatif ya Ustaz. Iya, Tam sempurna tapi negatif. negatif ya. Nah, sempurna tapi negatif. Jangan dibilang nakis manfi ya, karena kan khobarnya udah ada, cuma dibuang aja kan. Jadi la ilaha haqqun illallah. Nah, wa anna Muhammadan Rasulullah, soal ini normal. Wa iqamis shalah, ini ma'tub ke syahadah. Taib ya, soal ini jelas. Nah, ya sedikit kita bahas tentang makna hadisnya. Jadi dari hadis yang ke-8 tadi kita bisa menyimpulkan kembali bahwa kalau ada orang yang hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja, jangan dicela ya. Karena ada orang Arab ya di masa Rasulullah yang bertanya, kalau dia mencukupkan dengan yang wajib saja, maka kata Rasulullah apa? Man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hada. Jadi mencukupkan diri dengan yang wajib saja itu masih bisa memasukkan seorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tentu kalau itu dilakukan secara ikhlas ya. Tapi tentu ya bagi kita yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah ya bersemangat tidak hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja, tapi juga yang sunnahnya. Tapi misalnya kalau ada orang yang memang dia mencukupkan diri dengan yang wajib saja, jangan dicela. Bisa jadi dengan keikhlasan yang dia miliki, akhirnya dia memang cuma yang wajib, tapi dia sempurna maksimal dalam mengerjakan wajib, maka dia pun bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita harus menyadari bahwa surga Allah itu bertingkat-tingkat gitu ya. Jadi terserah orang ya dia mau masuk surga yang mana gitu ya. Nah, kemudian hadis yang ke-9 ini berisi tentang 5 rukun Islam ya. Ini berisi tentang 5 rukun Islam ya, bahwa seseorang itu tidaklah dikatakan seorang muslim ya kecuali setelah dia melaksanakan 5 kewajibannya sebagai seorang muslim. Yang pertama dan paling utama adalah syahadat. Setelah itu harus diwujudkan ya, karena syahadat ini kan baru persaksian ya. Persaksian ya, diucapkan dengan lisan, kemudian diyakini dengan hati dan harus direalisasikan ya. Dengan cara apa? Dengan menunaikan sholat, menunaikan zakat, berhaji bila mampu dan puasa bulan Ramadan ya. Dengan demikian sempurnalah bangunan Islam yang ada pada diri seseorang ya. Baik ya, demikian majelis kita pada malam hari ini. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Insya Allah nanti ada PR ya di classroom ya. Kemarin nggak ada karena masih sedikit hadisnya. Insya Allah untuk sesi ini nanti ada PR-nya di classroom ya. Nah, demikian semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakallah khairan ya Ustaz. Wa iyyakum.